Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke semuanya, balik lagi bareng gua Chris dan teman gua. Nat, Apa kabar bro? baik. Kumaha. Seperti biasa, basa-basinya basi banget ya. Ya begitulah. Oke langsung aja kali ya, biar nggak panjang-panjang, udah malam juga nih recordingnya nih. Hari ini kita bakalan ngobrolin apa nih bro? Hari ini berhubung masih Februari, padahal kita udah mau terakhir-terakhir ya Februarinya ya. Iya, Februarinya udah telat kayaknya mau ngomongin beginian nih. Iya. Ya hari ini kita mau obrolin tentang bahasa kasih. Ciki itu berat bener. Di Five Love Language ya. Iya, kalau bahasa Inggrisnya love language, betul. Kalau ini nih, kalau gua cari dari KBBI, definisi kasih sendiri itu apa sih? Kalau definisi kasih itu adalah perasaan sayang. Kalau bahasa Inggrisnya kan love language. Kalau love itu cinta. Kalau dari KBBI, cinta itu artinya suka sekali, kasih sekali, sama ingin sekali. Gitu. Kalau Oke, jadi ada sedikit perbedaan gitu ya. iya, ada kasih dan cinta gitu. Kalau lu sendiri gimana? Jadi lo, oh gue dulu nih. Iya dong. Lu sendiri Gue ditodong tiba-tiba nih. definisi lu sendiri deh mengenai itu tadi kasih cinta itu. Mengenai kasih dan cinta ya, berarti kita definisinya dari love ya. Ya, dari love betul. Love sebagai kasih dan love sebagai cinta. Yes. Oke, kalau tadi sih kalau gue denger dari menurut KBBI yang lu bacain ya, di cinta itu ada artinya yang kasih sekali gitu ya. Ingin sekali, kasih sekali, sama apa satu lagi tadi? Cinta sekali. Cinta itu cinta suka sekali. Hey. Oke, jadi dari tadi kan ada yang di highlight sama gue sih kasih sekali ya, kalau dari KBBI ya. Cuma kalau menurut gue sih kasih sama cinta itu beda ya. Gitu. Jadi cinta itu nggak bisa diartiin sebagai kasih dan kasih itu nggak bisa diartiin sebagai cinta gitu. Itu kayak apa ya? Gue bukannya menentang KBBI ya, cuma ini kan pendapat sendiri nih. Disclaimer dulu nih, nanti takutnya ada yang laporin gitu ya. Aduh, gua kenal lagi yang bikin KBBI. Oh, lu masa sih? Serius? Dikenal. Beneran ini mah. Oke, jangan dilaporin lah kalau lu beneran kenal ya. Cuma gua agak sanksi sih. Tapi ya udahlah. Jadi menurut gua kalau kasih itu adalah sebuah bahasa yang lebih dari cinta gitu. Oke. Dan kalau cinta itu mungkin perasaan yang lebih ke meluap-luap gitu ya, kayak attach kayak gitu loh. Jadi mungkin diartiinnya kalau kasih itu mungkin sebagai ini aja kayak, biar gampang gue pakai ilustrasi aja kali ya. Boleh. Nah, jadi gue mau ngegambar dulu nih ilustrasi ini. Fuck. Jadi kalau kasih nih ya, Ya. kasih itu sama stranger pun bisa sih gitu. Kalau menurut gue ya, gitu. Jadi kayak lu contohlah misalnya lu melihat seorang anak kecil, anak jalanan gitu. Ya. Lu merasa kasih, mungkin di Indonesia mungkin dibilangnya lu merasa kasihan gitu ya, berempati gitu. Itu juga salah satu bentuk tindakan kasih gitu. Ketika lu merasa berempati, bersimpati, ingin membantu, itu adalah kasih gitu.
Jadi kasih itu bentuknya banyak gitu, bisa membantu orang, bisa mendengarkan orang yang lagi curhat, itu adalah kasih gitu. Karena lu mengasihi orang itu, maka lu mendengarkan curhatan dia gitu, biarpun panjang kayak atau bertele-tele atau apa gitu. Ya. Karena lu mengasihi anak jalanan tadi, makanya lu membelikan dia mungkin roti gitu. Itu kasih. Kalau cinta itu lebih ke rasa yang meluap-luap gitu, kayak rasa ingin memiliki gitu, karena rasa ingin apa ya, menggenggam gitu. Kalau dari KBBI tadi sendiri kan artinya ingin sekali, berarti itu ada kata sekalinya tuh maksudnya itu kali ya. Dari tadi definisi cinta menurut lo ya. Iya, jadi banget gitu ya, perasaan yang meluap-luap gitu. Dan lagi kalau cinta itu ya apa ya, normalnya sih kayak berpasangan gitu ya, mencintai seseorang gitu. Tapi bisa juga kayak mencintai hobinya, mencintai sebuah barang gitu. Itu kan perasaan yang kayak attach banget gitu, kayak gue pengen nih barang ini nih gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau menurut lu si pakar relationship dalam hidup gua nih. Pakar bener. Apa ya gue in definition of love itu kasih atau cinta tuh apa ya? Multitafsir kali ya kalau menurut gue. Multitafsir tuh karena tadi tergantung, kalau tadi lo bilang kasih itu bisa ke strangers juga gitu. Ya banyak juga. Jadi kalau misalkan menurut gue multitafsir adalah kalau ke orang yang berbeda mungkin artinya akan beda gitu. Kayak tadi lo bilang kasih ke orang lain, kalau cinta tuh lebih ke attachment yang lebih dekat ke elunya gitu ya. Mungkin itu juga salah satu arti dari multitafsir gitu. Dan kalau menurut gue apa ya, love, cinta itu lebih ke undefined ya. Karena kalau menurut gue ini ya, nggak bisa dijelasin cinta itu apa gitu. Apa cinta? Oke, mungkin buat mengerti apa itu cinta, lu harus mencintai seseorang kali bro. Can be, nggak tahu juga. Tapi kalau ya, menurut gue buat itu, yang dengerin, buat kalian masih jomblo ya, dicoba dicari di Oitnat deh ya. ya kalau menurut gue definisi kasih atau cinta itu tuh gitu. Nah, karena kita karena kita di episode kali ini mau ngomongin love language. Nah, kan tadi juga sempat di-mention ada 5 love language. Berarti ada 5 macam bahasa kasih gitu ya. Yes. Mungkin yang pertama boleh dijelasin, Bro? Oke, kalau gue search di Google sih love language itu yang nge-research itu, yang ngebikin adalah Gary Chapman. Dia nulis buku tentang The 5 Love Language gitu. Nah, dari dia tuh mengidentifikasi there is 5 love language. Yang pertama itu ada act of service, lalu ada receiving gift, ada quality time, word of affirmation, sama ada physical touch gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, act of service ya. Yes. Kalau gue lihat di webnya nih, tuh act of service itu artinya for these people actions speak louder than words gitu. Jadi orang yang memiliki love language act of service itu lebih senang diberi tindakan-tindakan yang emang apa ya, langsung gitu, kayak ngebantunya langsung gitu. Jadi lebih merasakan dicintai kalau seseorang itu melakukan service buat dia gitu. Ya betul, entah itu mungkin membantu atau apa gitu ya. Mungkin kayak contoh simpelnya kayak pagi-pagi dibeliin kopi gitu ya. Pagi-pagi dibikinin sarapan gitu, itu kan sebuah tindakan gitu yang mengungkapkan rasa cinta gitu. Betul. Ya itu act of service. Terus ada receiving gifts. Ini dari namanya aja udah jelas nih, receiving gifts berarti dia suka banget. Matre. Enggak dong, enggak harus matre.
Nggak harus matre. Receiving gifts tuh bisa bermacam-macam gitu. Lo diberi hadiah yang sekecil apapun dia pasti seneng gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya love language-nya receiving gifts, ya dia lebih prefer diberi sesuatu, diberi something, ya gift lah gitu, apapun jenisnya gitu. Jadi disclaimer ya, tadi gue bercanda tuh. Jadi bukan matre ya. Jadi bener kayak yang lu bilang, gift sekecil apapun gitu, kayak misalnya cuma diberiin permen lollipop gitu, tapi seneng gitu. Betul. Itu tandanya dia kayak, oh orang ini inget sama gue nih gitu, makanya gue dibeliin ini gitu kan. Ya, betul. Kayak gitu. Buat orang-orang yang punya love language-nya receiving gifts. Lalu ada quality time. Quality time sih udah jelas ya. Kalau buat orang-orang yang punya love language ini pasti pingin selalu nggak ada orang di sampingnya atau ada orang yang bisa nemenin dia kali ya. Gitu kali ya, in definition-nya ya. Jadi dia enjoy keberadaan seseorang terdekatnya dia gitu. Jadi dia merasa dicintai ketika orang yang dia cintai itu berada di sekitar dia gitu. Even diem-dieman gitu ya, even betul. kayak cuma sibuk dengan aktivitas sendiri gitu, tapi dia merasa accompany gitu ya, mungkin ditemenin gitu. Oke, dan yang keempat, bahasa kasih itu word of affirmation gitu ya. Nah, di orang yang bahasa kasihnya word of affirmation ini sangat merasa dicintai oleh orang sekitarnya kalau dia mendengar kata-kata suportif gitu dari orang-orang sekitarnya. Kayak contohnya mungkin kayak kalau dari rekan kerja gitu ya, kayak kerjaan lu good job nih hari ini gitu. Iya, betul. Itu dia merasa dicintai gitu. Mungkin kayak pasangannya bilang thank you for today ya buat date-nya gitu. Itu juga kayak sebuah emotional boost gitu buat dia. Iya, sekedar cuma memuji dikit doang kayak good job ya buat hari ini gitu. Itu mungkin buat orang-orang yang punya love language itu kayak love banks-nya tuh kayak terpenuhi kali ya. Iya, kayak dia bakalan lebih semangat kerjanya gitu. Dia bakalan lebih lebih happy gitu. Yes. Terus nih yang terakhir nih yang kelima ada physical touch. Physical touch. Yes. Ini sih kalau diartiin ya secara harfiah aja ya, tinggal di Google Translate ya. Sentuhan fisik gitu. Buat orang-orang yang punya love language ini mungkin kalau bersentuhan dengan orang lain gitu. Bersentuhan dengan orang lain. Iya. Kayak kontak fisik mungkin ya. Iya, dia di tepatnya ya. Dia merasa ada kebutuhan cintanya gitu, kebutuhan cintanya. Merasa dikasihi kalau misalkan ada ya tadi lu bilang ada kontak fisik. Kontak fisik, betul. Kayak misalnya dirangkul maybe sama teman sekantor atau dipeluk sama pasangan gitu. Dia merasa sangat dicintai kalau ada kontak fisik gitu. Iya, betul. Ya, itu tadi 5 love language yang ada di lovelanguage.com yang dibuat oleh Gary Chapman. Nah, kalau kita sendiri nih kita udah masing-masing kan udah tes nih mengenai personal love language kita masing-masing. Yes, betul. Ini kita coba reveal kita tuh apa sih bahasa kasihnya. Oke, mungkin mulai dari gue dulu aja ya. Boleh. Oke, jadi gue udah tes nih. Sebelumnya juga gue udah pernah tes sih waktu zaman gue dan istri gue pacaran gitu ya. Dan gue juga baru tes lagi kemarin setelah kita menikah, dan sebenarnya baru tes beberapa hari kemarin sih. Gitu. Jadi dari hasil yang terakhir waktu kita pacaran sampai sekarang udah married sekitar 1,5 tahun, jalan 2 tahun. Love language gue sih nggak berubah ya. Oke. Nggak berubah banyak gitu dari hasil tes terakhir. Cuma ketuker di posisi keempat dan kelima aja gitu. Oke.
Dan yang menduduki peringkat pertama quality time. Oke, primary love language-nya quality time ya. Yes, dan itu juga istri gue juga sama love language-nya yang pertama itu quality time. Jadi kita duduk sebelahan, kerja masing-masing juga itu no problemo ya, no problemo. Apalagi ya mungkin yang jadi tantangan waktu itu ya waktu pacaran kan gue LDR kan. Jadi quality time itu sulit terpenuhi gitu dan jadi banyak cekcok gitu karena nggak terpenuhi gitu love language-nya gitu. Ya. Apalagi mungkin ya kalau LDR untuk pasangan yang tipe love language-nya physical touch itu wah agak sulit ya. Itu tantangannya ini ya, tantangan terbesar gitu. Iya. Sangat besar sih itu, betul. Iya. Dan yang kedua itu gua word of affirmation. Jadi gua emang congkak, gua ingin dipuji. puji aku gitu ya. Kayak gue bangun siang, puji aku bangun siang loh gitu. Penting banget. Enggak deh. Nah itu yang kedua ya, word of affirmation. Jadi gue merasa disupport banget kalau gue mendengar kata-kata yang suportif gitu. Terus? Dan mungkin yang terakhir aja langsung ya. Boleh, yang terakhir. Berarti yang 1, 2 sama yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu apa ya kemarin ya? Receiving gifts deh kalau nggak salah deh. Ya receiving gifts ya kalau nggak salah ya. Oh, receiving gifts yang terakhir ya? Iya ya kalau nggak salah ya. Iya deh, receiving gifts deh kalau nggak salah deh. Jadi ya itu yang terakhir berarti gue tetap yang gue sebentar bla 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 bla. Sebentar, gue disclaimer dulu ya. Jadi kalau receiving gifts yang terakhir itu bukan berarti gue nggak suka dikasih hadiah loh gitu. Betul. Mungkin gue tetap seneng kalau dikasih hadiah gitu. Tapi gue akan lebih seneng kalau gue bisa menghabiskan waktu bersama gitu. Mungkin kayak apa ya, still appreciated ya kali ya. Maksud gue kalau lo dikasih hadiah tetap di-appreciate, tapi bukan itu mainnya gitu. Main love language lo tuh sebenarnya bukan itu gitu. Ya betul. Jadi gue akan lebih merasa dicintai kalau kita menghabiskan waktu bersama gitu daripada gue menerima sebuah hadiah gitu. Nah kalau lu apa bro? Kalau gue tuh sebenarnya udah pernah ikut, pernah tes juga, pernah ngisi tesnya juga. Cuma udah lama banget lah, sekitar ya 4 tahun yang lalu. Ya almost 4 tahun yang lalu kali, 3-4 tahun yang lalu. Hasilnya gimana? Dan setelah gua tes lagi kemarin ini ternyata berubah ya. Mungkin karena perbedaan status juga kali ya. Mungkin perbedaan status karena situasional juga kali ya, mungkin jadi berubah kali gitu. Dan ini yang kemarin gua tes itu yang pertama itu adalah quality time gue. Sama nih. Ternyata gue appreciate banget kalau quality time sekarang ini gitu. Oke, quality time sama siapa tuh? Ya nggak tahu lah sama siapa. Makanya love banks gue belakangan ini kan kosong. Waduh, kode keras nih guys, kode keras. Lagi kosong nih love banknya nih. Ya gitu, gue primary love language gue quality time. Terus yang kedua itu adalah word of affirmation. Sama juga. Nah ini gue, jadi ternyata itu dulu itu gue mainnya itu justru si word of affirmation ini kebalik. Oh jadi yang keduanya dulu itu quality time. Iya, justru dulu yang keduanya quality time. Jadi kayak ketukar banget ya. Nggak banget sih, maksud gue ketukarnya kan bedanya cuma 1-2. Tapi ya ketukar gitu, ternyata ada perubahan juga love language gue gitu. Oke. Terus kalau yang terakhir gue itu adalah act of service. Oh, act of service, ya. Lu nggak mau dilayani gitu ya? Si mandiri banget ya? Lebih, bukan nggak mau, lebih less inilah, lebih less apa ya? Lebih ya boleh bantuin tapi ya
oke lah gitu, cuma responnya oke lah. Oh, mungkin ini ya, mungkin yang ngebantuin lu itu malah jadi nambah kerjaan lu kali. It can be ya, bisa jadi. Oke. Jadi disclaimer lagi ya, bukan berarti love language yang terakhir itu yang kita nggak suka gitu. Iya. Tapi les lah ya, les apa ya? Gue tuh bahasanya bingung mau ngomong les apa ya, tapi mungkin appreciated, cuma ya bukan mainnya kita gitu. Lebih senengnya kalau gitu. Pakai bahasa Indonesia aja kali ya bro ya, biar nggak terlalu nyari kata-kata ya. Oke, nah kita kan udah tes juga kan. Kita hampir mirip lah ya. Dan lagi mungkin lu bisa kasih tahu nggak seberapa penting sih tahu bahasa kasih itu? Dari pengalaman lu ya. Ya. Buat personal gue sih tahu bahasa kasih. Tahu bahasa kasih itu penting ya. Kalau secara personal buat gue, kenapa sih? Kalau gue bilang penting itu karena ketika lo tahu bahasa kasih lo tahu cara berkomunikasi gitu. Which is obrolan kita dari episode yang sebelumnya tuh, karena komunikasi kan penting dalam berhubungan. Nah ini nih kalau menurut gue, kalau lo tahu bahasa kasih lo jadi bisa berkomunikasi dengan benar. Apa yang lo pingin dan apa yang partner lo pingin tuh bisa sama-sama tahu dan sama-sama terpenuhi. Gitu. Terus yang terutama nih ya, kalau menurut gua ketika lo tahu bahasa kasih, lo jadi tahu diri lo sendiri gitu. Benar. Jadi lo tahu gimana caranya lo kasihin. Lo bisa tahu dikasihin ke siapa bro. Lo bisa tahu caranya mengasihi diri lo sendiri gitu. Otomatis self love. Iya, otomatis orang lain pun bisa ngebaca itu gitu. Menurut gue itu pentingnya tahu bahasa kasih. Oke. Kalau menurut lo gimana? Seberapa penting sih bahasa kasih menurut lo? Kalau menurut gue penting, alasannya sama. Bagus, deskriptif sekali, keren. Iya, biar nggak panjang tuh episodenya bro. Iya, kalau penting ya karena ya biar kita juga tahu nih kita tuh paling seneng diapain gitu. Oke. Dan bener kata lo tadi, jadi kita juga lebih komunikasinya sama pasangan tuh lebih baik gitu. Ketika bahasa kasih lu terpenuhi oleh orang sekitar lu merasa dicintai nih. Dan ketika lu juga tahu bahasa kasih partner lu atau orang sekitar lu juga bisa memenuhi bahasa kasih mereka gitu. Ya, betul, agree. Jadi terciptalah circle yang harmonis. Wede. Nggak ada yang miss gitu. Iya, agree. Mungkin ada kayak contohnya, mungkin kalau dari pasangan gitu ya, lagi pacaran nih, si cowok itu memberikan kado nih ke si cewek gitu. Tapi si cewek itu kayak karena bahasa kasihnya bukan receiving gifts gitu, dia bisa mikir kayak, ini apaan sih nih cowok ngasih kado ke gue nih gitu. Padahal kan gue gak lagi ulang tahun gitu. Itu kan kayak jadi mungkin timbul lah pikiran-pikiran suuzon gitu ya. Kayak ini cowok ada maunya nih ngasih ke gue nih gitu kan. Iya. Nah itu contoh simple kenapa kita harus tahu bahasa kasih. Betul. Agree sih, gue agree juga. Dulu tuh gue lupa dengar atau baca ada satu istilah namanya love banks. Tiap person punya love banks-nya. Nah, ketika lo tahu bahasa kasih, mungkin ketika partner lo juga tahu bahasa kasih lo, love banks itu lama-lama keisi. Jadi triknya katanya gue lupa dibaca atau dengar, kalau love banks lo terpenuhi ketika lo dalam kondisi kayak ada konflik atau ada apa, nah itu tuh makan energi di love banks lo. Jadi ributnya nggak terlalu besar karena ketika love banks lo terpenuhi, kemarin dia udah gini nih gitu. Jadi ada jatah toleransinya gitu. Iya, betul. Unik juga ya itu pemikirannya. Gue lupa itu baca apa dengar, gue lupa deh itu. Oke, unik juga sih, itu lucu juga sih. Jadi kalau istilahnya kalau lu nggak dipenuhin dulu ininya love banks-nya, disenggol dikit aja udah ngamuk gitu. Iya, benar. Oke, tadi kan kita udah cerita tuh seberapa pentingnya tahu bahasa kasih nih.
Mungkin lu ada pengalaman nggak mengenai waktu lu tahu bahasa kasih atau sebelum lu kenal sama bahasa kasih deh? Apa ya pengalaman gue? Yang pertama sih pasti kan karena gue dulu pernah ngisi tes ini juga gitu waktu masih dalam relationship gitu. Yang menurut gue ya oke lah gitu. Maksudnya ya oke lah tuh gimana? Jadi ketika gue dulu in relationship, gue dulu sama-sama tes juga kayak lo juga tadi sempat singgung kali ya. Lo kan ngambil tes itu, ngisi tes itu ketika lo in relationship juga ya, awal-awal kan. Nah mungkin gue juga gitu juga pingin tahu lah bahasa kasih pasangan gue apa sih, bahasa kasih gue apa sih gitu. Tapi dulu mungkin karena gue belum mature juga kali ya. Jadi ketika udah tahu bahasa kasih itu juga pun gue kayak mungkin sekedar tahu juga tapi nggak coba memenuhi itu juga gitu. Oke. Jadi cuma sebatas tahu aja tapi nggak dipraktekin gitu ya. Which is juga terjadi juga ke diri gue juga. Kalau tadi gue ngomongin self love juga ya, gue tahu sih gue butuhnya apa, tapi kenapa nggak gue jalanin gitu. Oke, jadi pengalaman ini kayak ini ya, pengalaman apa ya? Jadi pembelajaran juga kali ya. Iya. Yang akhirnya juga ya belajar juga gitu ujung-ujungnya. Ketika gue mungkin udah waktu itu udah kelar kali ya. Karena udah kelar gue jadi mikir oh iya seharusnya tuh gue harus berkomunikasi sesuai dengan apa yang bahasa kasih gue punya gitu. Dan partner gue punya gitu, bukan mengabaikan itu secara utuh gitu. Mungkin waktu itu juga, waktu zaman dulu juga bahasa kasih belum terlalu populer gitu ya. Iya, dulu belum terlalu populer sekarang ya. Betul. Jadi kayak tahu pun ya udah gitu, gak apa gitu. Betul, itu juga betul sih. Kalau lo gimana? Punya pengalaman pribadi gak mengenai itu? Pengalaman pribadi yang tadi gue sempat singgung juga ya, karena gue LDR dan bahasa kasih kita berdua adalah quality time gitu. Jadi gue tuh sadar gitu, gue harus punya quality time nih, karena selain terpisah jarak kan sebenarnya kan ada video call juga ya. Gitu. Jadi kalau boleh sedikit cerita, dulu tuh kayak ada dijadwalin video call gitu. Ih tahu banget gue lagi. Oke, jadi kayak apa ya? Ini quality time gimana lagi ya gitu. Terus kita cobalah dengan jadwalin video call rutin itu gitu. Karena kan schedule kita juga cukup padat tuh waktu itu. Jadi kita coba sisihin waktu buat video call, tapi jadi itu juga jadi bumerang sih. Kenapa? Karena ternyata bukan itu quality time yang kita cari gitu. Jadi kita malah kayak karena dijadwalin, jadi kita malah kayak terbeban gitu. Jadi hari ini jam segini nih jadwalnya nih, jadi gue harus nih gitu. Padahal mungkin saat itu kondisi lagi capek atau lagi lembur gitu kan. Malah jadi bumerang juga gitu. Ada keterpaksaannya gitu ya. Jadi terpaksa gitu, jadi apa ya? Terlalu ingin memenuhi itu gitu, jadi malah jadi nggak enak gitu ujungnya gitu. Jadi quality time yang dijalanin pun jadi nggak quality gitu. Jadi gitu. Jadi satu-satunya cara ya ketemu gitu memang kalau quality time itu. Kalau buat gue pribadi ya. Mungkin bisa juga sebenarnya bisa juga teleponan atau video call tadi. Cuma kita sih lebih merasa kalau bertemu itu lebih quality gitu daripada dunia maya. Iya. Ya tiap karakter orang juga beda-beda ya, berpengaruh juga ke love language-nya kali ya. Iya, benar. Mungkin ada aja orang yang LDR dan bahasa kasihnya quality time cukup teleponan, bisa gitu. Bisa jadi, betul. Cuma di kasus gua dan istri gua kita nggak bisa. Gitu. Ya. Cukup unik tuh sebenarnya. Ada ceritanya banyak tuh. Gak usah digali kali ya. Iya. Oke, jadi sepanjang itu ya kita ngomongin tentang bahasa kasih nih.
Nah, mungkin seperti di episode-episode sebelumnya kita bakalan simpulin what to takes from this episode gitu, yang mungkin bisa jadi bekal, bisa jadi bahan pertimbangan juga. Dimulai dari Bapak Oitnat, silahkan. Yang bertanggung jawab seperti biasa. Ya kalau obrolan kita mengenai bahasa kasih sih hari ini apa ya? Poin gue sih yang paling penting lu tahu bahasa kasih lu sendiri. Kalau lu udah tahu bahasa kasih lu sendiri, which is lu kenal diri lu sendiri, berarti itu udah bisa apa ya, kayak menjaga gitu. Kalau lu nanti ketemu orang lain tuh komunikasinya seperti apa, karena lu tahu kebutuhan lu tuh apa gitu. Jadi lu bisa atur emosi lu, misalkan kalau lu lagi ada konflik atau lagi ada apa, lu bisa atur emosi lu, terus lu bisa atur cara komunikasi lu yang baik kayak gimana gitu. Jadi lebih ke diri sendiri ya kalau dari lo ya? Iya betul, karena ya itu tadi ketika lagi lu single. ya situasional betul. Oke. Gimana lanjutin dulu, sorry. Iya karena kalau apa ya, menurut gue ketika lu tahu bahasa kasih lu bisa cari tahu juga cara lu dicintai seperti apa gitu. Jadi lebih ke self love ya, self development juga ya. Kalau lu gimana dari episode ini? Lu kayak nantangin gitu. Apa? Kalau lu gimana? Yang gue yakin lu juga pasti punya different takes you dari episode ini. Wes, jadi berat nih, harus beda nih. Ya, jadi kalau menurut gue ya, sebaiknya kalian yang belum tahu bahasa kasih kalian apa atau bahasa kasih pasangan kalian apa, kalian better take dulu tesnya deh. Gitu, di 5lovelanguages.com gitu. Tinggal take the test, nggak usah sign up apapun. Bisa cuma 30 pertanyaan, jadi kita juga lebih kenal siapa diri kita, siapa pasangan kita gitu. Siapa orang-orang terdekat kita juga, kalau kalian sama sahabat kalian juga mau tes. Itu kenapa penting, karena kita jadi tahu apa kebutuhan mereka dan apa kebutuhan kita sendiri gitu. Dan lagi mungkin ada ini juga ya, ada kasusnya mungkin beberapa kali gue temuin sih gitu di orang-orang. Dia itu udah tahu nih bahasa kasihnya apa nih. Misalnya katakanlah si cowok ini bahasa kasihnya adalah physical touch, karena mungkin mayoritas cowok kebanyakan physical touch ya bahasa kasihnya ya. Maybe, I don't know. Contoh lah, ini contoh. Si cowok ini bahasa kasihnya physical touch. Dia berpacaran dengan cewek yang tidak suka dengan physical touch, gitu. Dan dia menganggap bahasa kasih gue physical touch nih, gitu. Gue merasa disayang nih kalau ada kontak fisik nih. Yeah. Gue juga ingin menyayangi cewek gue dengan memberikan kontak fisik, gitu. Maksudnya si cowok sebenarnya baik ya. Iya kan? Yeah. Dia ingin apa ya? Ingin si cewek itu merasakan bahwa ceweknya dikasihi gitu dengan bahasa kasihnya dia. Tapi si cewek itu kan nggak suka dengan physical touch gitu. Itu bisa jadi ini cowok cabul nih gitu kan? Iya betul. Gitu. Ini ngapain sih gitu? Yeah, itu kan jadi nggak nyampe tuh. Betul. Jadi itulah kenapa pentingnya kita tahu juga bahasa kasih Partner ya. Bahasa kasih pasangan kita atau orang terdekat kita gitu. Jadi nggak ada miskom gitu. Ya, agree, gue juga setuju sih. Ini kalau gue sempat waktu itu kemarin waktu gue mau tes tuh, sekarang udah ada pilihannya gitu bro. Jadi apa tuh pilihan apa? Sekarang tuh ada 3, nggak cuma buat in relationship doang, tapi buat single sama buat anak. Oh. Jadi kalau tadi lo ngomong untuk partner juga mungkin ya buat yang ke partner temen kali gitu juga bisa juga kali ya. Iya bisa banget sih. Ke teman, ke lingkungan kerja, bahkan ke lu tadi bilang ada pilihan ke anak gitu ya. Iya mungkin, betul. Orang tuanya yang take the test kali ya, based on apa yang anak itu lakukan gitu ya. Jadi iya, komunikasi antara orang tua dan anak juga jadi lebih lebih nyambung kali ya, ketika mereka sama-sama tahu love language-nya kali ya. Iya betul.
Betul. Mungkin ada anak juga yang kalau dipeluk mamahnya malu gitu ya. Contohnya gitu ya. Iya benar bisa jadi. Jadi lebih paham juga ke anak itu menyampaikan kasihnya gimana. Iya. Jadi coba aja lah, dites aja lah kalau menurut gua ya. Di 5lovelanguages.com. 5-nya itu pakai angka ya, 5. Ya. Tapi lo ketik di Google juga bisa lah gitu. Iya, ketik di Google juga bisa lah. Paling atas sih biasanya dia munculnya ya. Betul. Nggak panjang juga tesnya ya. Berapa ya? 30 pertanyaan kalau nggak salah ya? Iya, 30 pertanyaan dan setiap pertanyaan cuma jawab A sama B doang pilihannya gitu. Jadi nggak bakal lama gitu lu ngambil tes itu gitu. Iya. Oke, jadi mungkin itu aja ya buat episode kali ini tentang bahasa kasih yang mungkin juga udah banyak dibahas sama podcast lain atau sama radio bahkan. Iya. Atau sama anak-anak circle pertemanan lu gitu. Di bulan ini aja gue udah dengerin 2 tuh yang ngobrolin soal love language. Gue udah 3 bro. Bahkan di ibadah hari Minggu pun di ngomongin love language ya? Iya, ngomongin love language juga. Oke, mungkin agak telat juga ya kita rilisnya, tapi better late than never lah. Iya, betul sekali. Ya, siapa tahu setelah dengerin ini ada yang terinspirasi dan pengen coba tes atau menyarankan ke temennya gitu ya. Setelah denger ini. Atau tes bareng sama temennya atau partnernya. Can be. It's better actually. Ya, itulah obrolan kita hari ini ya tentang bahasa kasih. Semoga apa yang kita obrolin cukup membantu buat kalian, cukup bermanfaat lah ya. Iya, cukup bermanfaat, cukup inspiratif. Nggak usah kayak gitu lah. Too much ya. Too much lah. Ya, itulah obrolan kita. See you next episode kali ya dengan bahasan lain. Ya, bahasan yang masih bulan Februari tapi kayaknya udah bukan bulan Februari rilisnya. Feeling gue sih udah rilis Maret itu. Nggak apa-apa lah. Udah. Ya, see you next episode lah ya. Yes. Yuk, bye.